Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo, penikmat teh. Selamat pagi. Saya ada di Bandung. Di belakang sana kota Bandung yang masih bukan bersalju ya. Kalau di Amerika kan sedang winter, jadi di mana-mana salju. Kalau di Bandung masih berkabut. Jadi mendung, berkabut, putih, dan memang ada di ketinggian lantai 20. Pagi yang nikmat, kita menikmati teh. Dan bicara masalah teh, problem teh di Indonesia terkadang orang yang sudah berkecimpung sekian puluh tahun di industri teh itu sering bertanya, mulai dari mana nih? Karena kalau berbicara masalah teh makin turun ya, baik jumlah produksi maupun luas lahan. Di perkebunan besar relatif menurun, tapi sebenarnya di perkebunan rakyatnya turun karena ada konversi dengan kopi gitu. Tapi sebenarnya PHBM naik ya. Jadi tapi tetap saja kita bilang industri teh Indonesia secara keseluruhan tuh menurun. Sehingga beberapa upaya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan teh, apakah itu Dewan Teh Indonesia, apakah itu Asosiasi Teh Indonesia, apakah itu Pusat Penelitian Teh, kalau pusat penelitian ya teh dan kina gitu ya, atau para pemerhati perkembangan teh, juga termasuk lembaga-lembaga pemerintah, PT Perkebunan besar milik negara atau swasta, atau para pelaku bisnisnya. Dan memang kita masih berkutat di curah untuk ekspor. Dan sebenarnya memang keterpurukan ini kita memerlukan istilah-istilah untuk bangkit kembali. Apakah itu rekonstruksi produksi atau rekonstruksi teh Indonesia, restorasi teh Indonesia, dekonstruksi teh Indonesia, apapun istilahnya, tetap saja kita dalam konteks menata kembali. Dan di sini memang akan ada bagian ya, unsur hilir dan unsur ada unsur di atasnya, unsur hulu. Kalau unsur hilir itu sudah berupa teh jadi, teh celup, atau yang sudah diramu, minum katekin. Hilir bisa dibeli di warung, di supermarket, atau yang sudah di package. Tapi kalau hulu
di kebun sana. Di kebun, wah kalau di Tangkuban Perahu di sana ya, di Ciater itu ada perkebunan Ciater juga gitu ya. Itu hulu. Tapi kemudian kalau bisnis teh kita masih berkutat di curah, itu maka yang namanya pabrik teh, apakah itu teh hitam, apakah itu teh hijau yang ada di perkebunan teh itu masih diperebutkan. Ini hilir karena memang produksinya bisa diambil buat dijual. Tapi karena bahan baku, ini masih hulunya untuk industri hilir ya. Tapi untuk kebun, pabrik teh itu masih dianggap sudah hilir ya. Jadi itulah petanya sementara. Oke, kebun teh, pabrik curah, pabrik hilir. Itu istilahnya nanti akan banyak yang namanya packers, ada yang namanya resellers, ada yang namanya banyak sekali rantainya gitu ya. Sampai end usernya adalah konsumen, end usernya adalah peminum teh. Dan memang keterpurukan, kemunduran itu sangat terasa. Dulu memang teh Indonesia itu adalah nomor 5 sebagai produsen dunia. Cina, India, Kenya, Sri Lanka, Indonesia. Tapi kemudian masih 2 tahun lalu kita masih produsen dunia yang ke-7. Tapi sekarang ke-8. Karena Vietnam nyalip kita, Turki nyalip kita. Jadi posisi sekarang produsen teh dunia itu Cina, lebih dari 2 juta ton kering ya. Kemudian India 1,2 juta ton. Kemudian Kenya itu 432.000 ton. Kemudian Sri Lanka, di Sri Lanka itu 340.000 ton. Nah kemudian saat itu Indonesia masih 100-an, 150, 160, di 200-an tuh masih kosong. Nah Vietnam naik, ya ranking ke berapa, 6 naik menjadi 5, menggeser posisi Indonesia. Vietnam 214.000 ton kering. Kemudian Turki ya 11-12 lah dengan Vietnam. Posisi sekarang adalah Turki 212.000 ton. Ini Iran naik, menggeser Indonesia di ratusan ribu ton. Iran 160.000 ton. Dan akhirnya Indonesia posisi sekarang 148.000 ton. Jadi memang tidak hanya jumlah produksi yang turun, tapi juga ada pengurangan lahan. Jadi itu masalahnya. Dan problemnya untuk menata kembali bagaimana curah
curah diekspor, curah ke packers, pabrik-pabrik industri hilir. Bagaimana menaikkan? Salah satu hal menata kembali adalah bagaimana menaikkan konsumsi per kapita peminum teh di dalam negeri. Nah ini tidak serta-merta orang Indonesia itu akan tertarik minum teh begitu saja. Harus ada inovasi. Nah, tidak malulah kalau melihat perkembangan kopi. Milenial menyukai kopi karena ada tempat nongkrong. 2015 ada film kopi, filosofi kopi, film filosofi kopi. Nah, pada saat itu juga 2015 diproduksi 2014, internet sudah menggandrungi milenial sehingga mengerjakan tugas sekolah enak ke kafe gitu ya. Teh, ini loh. Kita kalah jauh dengan Jepang. Kaum milenial di Jepang sana sudah gandrung dengan teh, terutama green tea-nya. Kemudian bisa menggeser minuman bersoda. Itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Sehingga Jepang bisa melalui tidak hanya musim panas dengan teh, tapi juga musim winternya dengan teh. Milenial itu diperlukan inovasi-inovasi gitu ya. Diperlukan inovasi-inovasi. Nah, oleh karena itu sekali lagi media yang sangat diperlukan untuk memajukan, menaikkan konsumsi teh Indonesia adalah bagaimana kaum milenial kita bisa sangat menikmati tehnya. Kita perlu media, film teh Indonesia. Ini kan minum katekin. Nah, itu ya judul sinopsis yang kita usulkan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu pembelajaran. Apa sih yang membedakan kaum tua dengan kaum milenial? Kalau generasi tua itu walaupun profesor atau senior, kalau kita membaca jurnal ya, kita tahu ada PDF, file PDF. Tapi masih nyaman kalau file PDF itu di print. Supaya enak membacanya, kemudian mengkoreksinya gitu ya. Report juga masih enak untuk kaum tuanya di print. Tapi untuk kaum milenial itu langsung di screen screen laptop. Bahkan sekarang ngerjain tugas pun dengan screen HP ya. Dengan screen HP kecil ya, tapi handy ini. Dan sekarang pun kantor pindah ke HP. Kita juga tidak perlu ke ATM atau ke bank dengan HP. Ya ini kaum milenial sudah bekerja dengan HP, apalagi sekarang ada pandemi ini. Anak SD pun
untuk daring ya, untuk apa namanya online schoolnya pakai HP sudah bisa. Nah, itu perbedaan bagaimana cara menyikapi sebuah artikel aja kaum tua masih di print. Karena apa? Masih bisa dicoret-coret. Kaum milenial enggak. Satu lagi, bagi kaum tua, celana kalau setrika itu pengen ada lingirnya ya. Gimana ada lingirnya di celananya gitu ya. Ini blue jean ya. Tapi kalau misalkan untuk upacara gitu ya, jadi komandan upacara atau pakai jas gitu ya, itu pasti celananya itu kelihatan garisnya gitu ya. Itu kaum tua. Tapi apa yang terjadi sekarang dengan generasi milenial? Mereka tidak mau memakai celana yang disetrika, ada garisnya kelihatan, ada lingirnya gitu ya. Nggak mau. Jadi sudah ada perbedaan tren kesukaan generasi tua, kesukaan generasi milenial. Hanya kadang-kadang generasi tua itu selalu bilang, saya pernah muda. tapi kaum muda belum pernah tua kan. Nah, ini kadang-kadang permasalahannya ada di situ gitu. Nah, tapi dalam bisnis tetap saja pasar itu menyukai menyesuaikan diri dengan tren. Triggernya kalau kaum milenial sudah menyukai sebuah ramuan, minuman. Nah, bisa mengalahkan kan? Jepang buktinya tahun 2000 ya. Berarti sudah 20 tahun yang lalu. Teh itu sudah mengalahkan minuman bersoda. Jadi teh itu sudah betul-betul hebat di Jepang. Bagaimana di Indonesia? Bagaimana tren kesukaan minum kaum milenial? Kalau di kopi ada BPC, teh yang bulletproof coffee yang dicampur dengan butter ya, bukan mentega ya, dengan butter, dengan VCO, dengan garam gitu kan. Jadi itu sudah tren. Nah, kenapa tidak kopinya disubstitusi dengan teh? Nah, gitu kan. Kemudian kita bisa merasakan kopi itu pahit ya, tapi gurih katanya. Kita bisa menikmati pahitnya kopi. Tapi kenapa selalu bilang teh hijau mah pahit sekali gitu. Nah, ini bagaimana kita harus mempunyai ramuan-ramuan teh yang sehat, karena memang di Jepang itu bisa makin menang industri hilirnya teh, karena memang teh itu menjadi tren untuk kesehatan. Nah, di Indonesia juga harus memiliki minuman teh kesehatan juga. Itu saya kira sekedar catatan bagaimana kita menuju perbaikan-perbaikan untuk menata kembali pertahanan Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana milenial itu bisa mempunyai lidah yang pas untuk teh yang diproduksi oleh para industri hilir ya.
Packers, kemudian bisa lebih baik kita menyediakan kafe-kafe tidak hanya buat kopi tapi buat teh juga gitu ya. Medianya adalah film teh Indonesia, minum katakan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.